Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan memberikan cara untuk menghisap haul atau menghisap menghisap peringatan acara kematian, atau bisa disebut juga sebagai hisap lompat hari. Nah, kemarin kita sudah membahas dengan rumus Excel. Sekarang kita masuk ke rumus yang manual saja, karena kemarin itu katanya banyak yang tidak paham dengan penjelasan saya karena basisnya adalah basis Excel. Oleh karena itu kali ini kita akan membahas dengan basis kalkulator biasa. Langsung saja, tidak usah lama-lama. Jadi pertama, kalian perlu sadari bahwasanya untuk acara-acara peringatan kematian seperti acara nelong dino, mitung dino, matang puluh dino, nyatus, mendak pisan, mendak pindho, dan nyewu ini sudah ada ketentuannya. Jadi ini untuk nelong dino berarti 3 hari, mitung dino 7 hari, dan seterusnya. Nah, namun perlu diketahui bahwasanya kalau kita menghitung nelong dino itu harus dikurangi 1 hari. Karena apa? Karena acara ngeblak ini acara hari pertama kematian itu tahlilannya biasanya dilakukan pada saat malam hari kematiannya. Artinya untuk 3 harinya berarti adalah 2 hari setelah acara ngeblak itu. Berarti nelong dinonya itu berarti 3 dikurangi 1, maka nanti mitung dino, 40 dino, dan nyatus ini ngefek harus dikurangi 1 hari. Nah, kalau sudah mendak pisan, mendak pindo, nah ini baru kita tidak perlu mengurangi 1. Nah gitu, ini sudah saya pikirkan sebelumnya, karena kemarin saya mencoba mencari atau mencoba menghitung dengan dengan angka-angka ini, ternyata selalu meleset 1 hari. Oh, ternyata konsepnya adalah untuk acara-acara dari nelong dino sampai nyatus ini harus dikurangi 1 hari, karena geblaknya itu acara tahlilan selalu dilaksanakan ketika malam hari kematiannya, bukan 1 hari setelahnya, tetapi malam hari kematiannya. Makanya nelong dino, mitung dino, matang puluh dino, dan nyatus harus dikurangi 1 hari. Jadi inputnya seperti itu. Untuk usia balik, diperintahkan sholat atau usia balik ini dikatakan usia diperintahkan sholat tanpa memukul. Jadi ada kitab yang mengatakan bahwasanya kalian harus memerintahkan anak kalian untuk melaksanakan sholat tanpa harus memukul. Artinya tanpa harus ada tanpa harus ada dikeras, atau artinya tanpa harus tanpa harus ada tindakan, hanya sebuah tuturan saja. Nah, itu usia diperintahkan sholat ini sekitar 7 tahun. 7 tahun dalam arti 7 tahun hijriah ya. Jadi anak setelah 7 tahun hijriah itu sudah diperintahkan untuk sholat, hanya lewat tuturan saja. Kalau tidak sholat ya berarti ya sudah dibiarkan saja, jangan harus dipukul, cuma dikasih tahu bahwasanya sholat itu penting. Nah, itu 7 tahun. Usia 7 tahun ini kalau dihitung itu ada 2481 hari. Lalu usia diperintahkan sholat, jika meninggalkan sholat maka harus dikeras atau dipukul. Nah, ini usia mulai menginjak 10 tahun hijriah, yaitu 3544 hari. Lalu balik bagi laki-laki 15 tahun ya, 5316 hari. Kalau bagi wanita 9 tahun. Ada yang berkata bahwa 9 tahun kurang 16 hari. Ini tergantung konteks saja. Kalian ingin mengambil yang 9 tahun atau 9 tahun yang 16 hari, kurang 16 hari. Kalau 9 tahun berarti 3189, kalau 9 tahun kurang 16 hari 3173. Nah, ini adalah jumlah hari atau lompatan hari yang nanti kalian akan inputkan di perhitungan di bawah ini. Nah, ini nanti kita lihat juga di sini ada 2 tabel yang perlu kalian pahami di sini. Nanti tabel ini tidak 2 tabel,
4 tabel ya. 4 tabel ya. 4 tabel yang kalian harus pahami. Nanti kita akan gunakan 4 tabel ini untuk menghitung di bawah ya. Oke. Kita langsung saja ke hisab lompat hari. Langsung di praktek perhitungan. Seandainya saya ingin mencari kelahiran saya, ya, kelahiran saya sudah tahu bahwasanya kelahiran saya itu Selasa Pahing 7 Februari 95. Maka ketika saya genap 10 tahun Hijriah, berarti saya harus diperintahkan oleh orang tua saya untuk sholat, dan ketika saya tidak sholat maka saya harus dikeras, dipukul, artinya dikeras ya. Nah, itu tanggal berapa saya genap 10 tahun Hijriah. Nah, di sini langsung saja kita praktekkan rumusnya. Jadi pertama kita harus konversikan dulu ya. Konversikan dulu tahun Hijriah ke hari. Jadi ini rumusnya, tahun H dikali 354 ditambah jumlah hari tahun kabisat H. Maka akan muncul seperti ini. Jadi tahun H itu 10 tahun Hijriah. Saya ingin mencari 10 tahun Hijriah, maka ini tahun H adalah 10. Lalu dikali 354, karena siklus dari Hijriah 1 tahunnya 354, ditambah jumlah hari tahun kabisat. Itu ada 4 hari. 4 hari dari mana ini, Pak? Nah, 4 hari ini dari sini ya. Dari tabel yang ini ya. Nah, dalam kurun waktu 10 tahun, karena tadi saya mencari 10 tahun ya, dalam waktu kurun 10 tahun itu ada 4 tahun kabisat di urutan kedua, 5, 7 dan 10. Jadi ada 4 tahun kabisat, 1, 2, 3 dan 4. Makanya di sini harus ditambah 4. Jadi logikanya seperti dulu-dulu yang pernah kita pelajari bersama, yaitu sampai tahun ke-10 itu ada berapa tahun kabisat, dilihat dari urutan-urutan ini, urutan tahun kabisat Hijriah ya. Jadi kalau sampai tahun ke-10 itu ada 4 tahun kabisat. Nah, ini 1, 2, 3 dan 4. Maka ini harus ditambah 4. Hasilnya adalah 3544 hari. Nah, baru dari angka inilah kita inputkan di sini. Jadi menghitung lompatan 3544 hari dari hari acuan Selasa Pahing kelahiran saya ya. Lalu tanggal acuan 7 Februari 95 kelahiran saya juga. Nanti kita akan cari saya genap 10 tahun Hijriah itu jatuh pada hari pasaran apa dan tanggal berapa. Nah, ini tanggal, bulan dan tahun acuan sudah saya tulis. Lalu lompatan hari 10 tahun H, karena kita ingin mencari genap 10 tahun ya. Maka hasilnya adalah 3544 dari sini ya. Oke. Lalu setelah itu kita isi yang di sini. Jadi ini saya beritahu sebelumnya bahwasanya yang merah-merah ini adalah isian kita. Sedangkan yang warna hitam itu adalah rumusnya ya. Jadi yang kita apa ya? Font yang saya kasih warna merah itu adalah isian kita. Jadi nanti sebelum mengisi kan ada titik-titik seperti ini kan. Nah, ini biar nanti berbeda, maka font yang merah adalah isian kita. Nah, umur bulan M. Ini umur bulan M harus dikurangi dengan tanggal. Nah, untuk mengetahui umur bulan M, kita lihat di atasnya ini ya. Jadi, nah di sini umur bulan Masehi. Nah, kelahiran saya itu di Februari. Tadi input kelahiran saya kan 7 Februari 95. Nah, maka untuk umur bulan untuk Februari 95 itu 28. Karena 95 adalah tahun Basitoh atau tahun biasa. Kalau tahun kabisat dia 29. Maka kita pakai angka 28 sebagai umur bulan Februari di tahun Basitoh, yaitu tahun 95 ya. 28. Nah, udah dapat 28 dikurangi 7. 7 adalah tanggal saya, tanggal kelahiran saya ya. Maka hasilnya 21. Kan gitu ya. 21. Oke, kalau sudah tahu 21, kita kurangkan angka 3544 dikurangi 21, hasilnya adalah 3523. Nah, dari 3523 ini baru kita bagi dengan 365. Nah, ini saya bukakan kalkulator biar kalian paham caranya. Sebentar ya. Oke.
Jadi seperti ini, 3523 ya dibagi dengan 365, kan hasilnya adalah 9. Nah, angka komanya ini kita buang saja, kita ambil dari angka sebelum koma, yaitu angka 9. Di sini desimal itu, koma itu, desimal itu pakai titik ya kalau di kalkulator. Jadi jangan sampai kalian kecelek, istilahnya kecelek, jangan sampai kalian tertipu. Jadi 9 ini yang kita pakai untuk mengisi di titik-titik ini. Jadi hasilnya 9. Lalu untuk mengisi di bawah ya, di bawah ini kita kalikan angka 9 ini dengan 365. Jadi cara untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah 9 dikali 365. Coba kita coba 9 dikali 365. Maka hasilnya adalah 3285. Nah, ini kan sama ya. Lalu angka 3285 ini harus dikurangkan dengan 3523 yang tadi ya. Maka hasilnya adalah 238. Jadi 3523 dikurangi ens ya, barusan tadi hasilnya 238. Nah, 238 ini, jadi kita sudah menghitung sampai di 238 ini ya. Lalu setelah itu untuk mengisi titik-titik di bawah ini, di bawah 238 ini, caranya adalah kita mencari jalan bulan M terdekat dan lebih kecil ya. Jalan bulan M terdekat dan lebih kecil. Nah, caranya kita lihat di tabel atas di sini. Nah, tabel yang kita gunakan adalah jalan bulan Masehi ya. Nah, ini kan ada banyak bulan nih, yang kita pakai hanya satu baris bulan saja, yaitu bulan Februari sebagai bulan kelahiran saya. Kan input saya kan tadi tanggal 7 Februari ya, berarti kita pakai bulan Februarinya, tidak bulan yang lainnya ya. Jadi Februari kita cari di baris Februari ini yang lebih kecil daripada angka tadi, angka terakhir kita yaitu 238, dan mendekati, paling mendekati. Coba kita cari di Februari yang angkanya 238, kurang dari 238 yang terdekat yaitu angka 214 ya, di sini ya. Nah, 214 ya. Ya kan 214 ya. Karena 245 ini lebih besar, jadi tidak dipakai ya. Jadi yang paling dekat adalah 214. Nah, di sini kita ambil dua angka, 214 sama angka tambah 7 ini ya. Jadi ingat, ini ditambah 7 bulan, ini ditambah 7 bulan maksudnya. Nah, ini Februarinya kita pakai angka 214. Jadi di sini kita pakai angka 214, bulan ditambah 7. Dari mana 7 tadi? Itu di atas ini ya. Nah, ini atas 7 ini ya. Karena kita pakai 214 ini, berarti kita pakai tambah 7 bulan. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, maka bulan ditambah 7 berarti bulan September ya. Bulan tambah 7 berarti September. Februari ditambah 7. Jadi Februari kan 2 ya. Bulan kedua, 2 ditambah 7 itu kan 9 ya, 9 September. Jadi 9 itu maksudnya adalah bulan September. Lalu ditambah 1 ini rumus nih. 1 ini rumus berarti bulannya adalah bulan Oktober gitu ya. Nah, bulan Oktober ini kalau kita lihat di sini ada panah. Kalau bulan Oktober kan belum melewati Desember ya, masih di sebelum bulan Desember. Jadi jika belum melewati Desember maka ditambah 0. Jadi ini nanti dikasih angka 0. Tetapi kalau sudah melewati Desember maka harus ditambah 1 ya. Maka Oktober ini belum melewati Desember, maka nanti ditambahnya adalah tambah 0 gitu ya. Nah, lalu ditambah tahun acuannya, acuan dari kelahiran saya 95, maka 9 ditambah 0 ditambah 1995 itu tahun hasilnya adalah 2004. Jadi kita sudah tahu bahwasanya 10 tahun Hijriah saya adalah di bulan Oktober tahun 2004. Dah.
Nah, lalu tanggalnya tanggal berapa? Nah, baru kita hitung tanggalnya. Tanggalnya itu kita hitung di bawah ini. Untuk mengisi titik-titik ini, 24 ini adalah caranya 238 dikurangi dengan 214. Hasilnya kan 24 ya. Nah, 24. Lalu 24 ini kita isi titik-titik di bawah 24 ini. Titik-titik di bawah 24 ini itu apa? Jumlah hari kabisat Masehi. Jadi gini, logikanya seperti ini untuk mengisi titik-titik ini. Nah, dari tahun acuan sampai dengan hasil tahun itu ada berapa tahun kabisat? Tahun acuan kita adalah tahun 95, ya kan? Tahun 95 ya. Tahun hasil yaitu tahun 2004. Nah, dari tahun 95 sampai 2004 itu ada berapa tahun kabisat? Kita hitung ya. Dari 1995 berarti 1996, terus 2000, lalu 2004. Jadi ada 3 ya. Ada 3 tahun kabisat. Ada 3. Maka di sini ditulis 3. Maka 24 dikurangi 3 hasilnya adalah 21. 21 menjadi tanggal. Jadi kesimpulannya saya 10 tahun Hijriah, genap 10 tahun Hijriah akan jatuh di tanggal 21 Oktober 2024. Lalu harinya bagaimana? Untuk mengetahui harinya dan pasarannya, caranya adalah lompatan hari tadi 3544 di sini ya, lompatan hari 3544 ya, dibagi dengan 7. Ya, jadi langsung saja 3544 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 506. Kita hilangkan komanya. Nah, 506 ini kita pakai, ini komanya kita hilangkan ya. Lalu kita untuk mengisi titik-titik bawah ini caranya sama seperti yang tadi ya. Jadi kalau ini 9 dikali 365, sekarang sama 506 dikali 7. Kita balik 506 dikali dengan 7. Hasilnya adalah 3542. Nah, 3542 ini. Jadi kita isi titik-titiknya dengan 3542, lalu dikurangi 3544 dikurangi 3542, sisanya adalah 2. Nah, 2 ini hari acuannya Selasa. Jadi Selasa ditambah 2 hari. Berarti Rabu, Kamis. Maka harinya hari Kamis gitu. Lalu selanjutnya untuk lompatan pasaran, ini sorry ya, ini salah, ini lompatan pasaran ya, bukan hari. Kalau harian dibagi 7, kalau pasaran nanti dibagi 5. Jadi 3544 dibagi 5 gitu. Nah, hasilnya 708 ya. Komanya kita hilangkan 708. Nah, lalu kita balik 708 dikali 5. 708 dikali 5. Hasilnya adalah 3540. Maka lalu dikurangi 3544 dikurangi 3540, sisanya 4. Nah, pasaran acuan saya yaitu kelahiran saya kan Selasa Pahing ya tadi. Nah, acuannya adalah Selasa dan Pahing. Nah, 4 dari Pahing kita hitung 4 apa ya istilahnya, Pahing ditambah 4 pasaran, maka hasilnya ada legi. Jadi setelah Pahing Pon, Wage, Kliwon, Legi ya, jadi 4. Maka akan muncul hari Legi. Jadi kesimpulan akhirnya adalah ya, jadi 10 tahun Hijriah dari acuan kelahiran saya yaitu Selasa Pahing 7 Februari 95, maka jatuh pada hari Kamis Legi tanggal 21 Oktober 2004. Nah, tanggal inilah ketika apa ya, kita atau inilah orang tua saya harus mewajibkan saya untuk melaksanakan sholat, karena 10 tahun Hijriah itu sudah masuk di masa-masa anak laki-laki itu mulai diharuskan untuk melaksanakan sholat. Meskipun itu belum balik, tapi ketika 10 tahun sudah berani meninggalkan sholat, maka harus dihukum dengan aksi seperti mungkin dijiwit atau seperti itulah, istilahnya seperti itu. Nah, ini mulai genap 10 tahun Hijriah saya adalah hari Kamis Legi 21 Oktober 2004.
itu caranya seperti itu sama seperti kalian nanti mengetahui haul, contoh mengetahui haul kelima dari seseorang yang wafat pada Selasa Pon 4 Desember 2018. Nah, nanti sama caranya persis seperti tadi, tinggal nanti kalian praktekkan sendiri, dan materinya juga sudah saya upload nanti, tinggal nanti kalian gunakan cara yang sama ini untuk menghitung hal-hal yang persis konsepnya dengan apa yang saya katakan tadi. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kita akhiri perkuliahan dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.